yang teriak curang ini jangan-jangan pernah melakukan kecurangan, begitu? Lah itu satu memori kan yang gitu. Kita ini kalah apabila dicurangin, ini yang bahaya. Nah, saya melihat di sini ada pasangan paslon menggiring frustasi dan menyalahkan lembaga-lembaga demokrasi. Atau mencoba cari kambing hitam. Nah, jangan sampai ke sana, Gus. Atau lempar, ini bagian dari Jangan lempar bersembunyi tangan. Inilah yang bagi saya pengecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di acara Ngobrol Politik Indonesia. Edisi kali ini kita membahas soal statement dan komitmen para calon presiden dan wakil presiden di KPU yang seolah-olah meragukan praktek penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil. Apa yang membuat KPU berpikir demikian? Atau apa yang membuat pasangan calon presiden itu berpikir bahwa KPU akan berlaku tidak adil? Atau penyelenggara pemilu itu akan berlaku tidak adil? Atau wasit pemilu itu akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan penyelenggaraan pemilu? Padahal urusan kecurangan pemilu ini toh sudah ada mekanismenya di DKPP, di MK, gitu. Tapi kenapa itu terlontar dan menjadi konsumsi publik? Seolah-olah pelaksanaan pemilu kali ini rentan dengan praktek kecurangan. Padahal ya seharusnya kita percaya bahwa demokrasi ini membutuhkan instrumen bernama pemilu untuk menghantarkan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Kira-kira apa, Dad, yang membuat para capres ini berpikir begitu? Ya bisa jadi apa ya? Memori mereka ya. Memori mereka ini kan ada dua lah. Apakah mereka bertanding itu atau mengikuti konsultasi itu juga berperilaku seperti yang mereka khawatirkan. Misalnya mereka menuduh itu orang tidak jujur, apakah selama ini, kan ini pemain semua ini. Ya kan? Ya. Nggak ada yang maksudnya, kalau mungkin bicara wapresnya ada Pak Mahfud, kan contoh ya, kayak Pak Mahfud kan belum pernah bertarung. Tapi kan pernah jadi tim sukses, ketua tim kan? Oh ya, berarti kan ini semua mereka kan sebenarnya sudah paham, kan gitu ya. Itu satu. Artinya maksud lo yang teriak curang ini jangan-jangan pernah melakukan kecurangan, begitu? Lah itu satu memori kan yang gitu kan. Nah, yang kedua ya bisa jadi mereka pernah mengalami dicurangi. Kan tinggal ini aja. Ya, sebenarnya yang pernah mengalami dicurangi itu kan yang pernah menjadi calon selama sekian rentang waktu ini kan baru Prabowo. Lah iya, makanya kan heran. Ini baru yang menggombor-gemborkan itu kan kita lihat bahwa justru bukan di timnya yang tadi disebutkan itu. Ya, nah, cuman kalau kita bicara tentang perangkat dan katakanlah wasit ya, gitu kan, dalam tanda petik, KPU, Bawaslu, DKPP dan lain-lain gitu ya. Ini kan kita lihat bicara tentang KPU saja, itu kan mantan-mantan aktivis. Ya. Iya kan? Kelompok Cipayung. Dan gue masih berpikir kalau untuk hari ini ya, karena semua keterwakilan di situ ada ya, kecuali pasangan yang memang nggak ada, mereka bukan background aktivis. Yang ini, ya kalau yang nggak ada background aktivis itu ya pasti. Yang mesti khawatir kan justru itu. Prabowo Gibran. Ya, Prabowo Gibran yang mesti khawatir ya. Kalau kita bicara tentang sebuah irisan, soal kecurangan. Soal kecurangan kan gitu. Tapi ini kok aneh kan? Maksud lo gimana? Coba bisa dijelaskan lebih gamblang. Ketika ini perangkat KPU itu aktivis, Cipayung dan segala macam gitu kan. Cipayung lah katakan. Mereka kan beririsan ya. Ada yang berteman, ada juniornya. Kan kira-kira gitu tuh. Iya kan?
Nah, kalau mereka saja berstatement seperti itu kan dalam tanda petik mereka ini bertanya tentang integritas adik-adiknya atau senior-seniornya, kira-kira begitu, atau jaringannya. Kan gitu kan? Nah, ini kan yang harusnya khawatir itu orang yang tidak berbackground itu. Di konsentrasi ini lengkap loh, Cak. Iya, iya, iya. Ini lengkap loh. PMII, HMI, GMNI, GMKI. GMKI, kan gitu ya. Artinya kalau gua hari ini kok lucu. Sementara kita kan harus juga memiliki kepercayaan terhadap teman-teman kita. Apalagi di pengantin lah katakan hari ini, itu ada kawan-kawannya juga gitu. Masa iya mereka nggak mau berperilaku adil, kira-kira gitulah ya. Nah, iya. Gitu loh. Itu yang Kalau nggak salah ketua KPU kan satu alma mater sama lo, toh? Iya. Gini ya, salam demokrasi ya Gus. Hari ini adalah sebuah peristiwa demokrasi dimulai, di mana KPU mengundang pasangan calon untuk menentukan nomor urut dalam kontestasi pemungutan suara. Kalau kita tadi tonton, kita suguhkan apa yang ditayangkan oleh berbagai media, termasuk elektronik, saya sedikit agak terperangah, jujur. Kenapa saya terperangah? Karena yang saya anggap tadinya ketika orang sudah menjadi kontestan pilpres, orang sudah mapan akan mentalnya, orang sudah mapan akan moralnya, orang sudah mapan akan kerangka intelektual yang dibangun sebagai representasi dia menyalonkan. Tapi ketika tadi saya mengikuti alur diksi pas pidato pasangan calon nomor 1, saya justru ragu. Maksudnya ragu gimana? Ragu. Apakah dia orang tuntas atau tidak? Karena yang dia lontarkan adalah membangun diksi-diksi yang minor yang menyebabkan seolah-olah demokrasi ini tidak jurdil. Oh, ini bahaya loh. Bahaya loh. Kalau kita kembali kepada peraturan undang-undangan, siapapun orangnya yang menggagalkan atau berpotensi melegitimasi pemilihan umum, pidana loh. Ya. Jelas loh. Kita ngomong golput aja, hak. Tapi kalau golput dibicarakan lebih dari satu orang. Sebenarnya pertanyaan saya kan begini. Gimana? Kalaupun ada potensi kecurangan, taruhlah ya kita ikuti dulu lah narasinya dia. Narasinya mereka lah. Itu dari mana? Dan memang saya beredar fakta integritas PJ kepala daerah dengan saya inilah dengan salah satu pejabat daerah yang lain kan kayak itu. Nah, di situ saya lihat ada Kabinda. Walaupun ini belum diverifikasi kebenarannya dan tidak ada statement balik atau pernyataan balik bahwa ini hoax. Kayak gitu. Apakah itu menjadi salah satu pintu masuk? Kan kayak gitu. Nah, tapi kan kita juga tahu, ya kan? Yang di situ yang didukung itu, dinyatakan didukung itu justru Ganjar Mahfud yang disebut di situ. Yang PJ yang beredar itu ya. Iya, dari fakta integritas yang beredar itu bahwa PJ itu akan mendukung Ganjar, belum ada Mahfud untuk memenangkan Ganjar. Ini belum ada. Apakah itu salah satu potensi ataukah itu memang hoax sebenarnya yang coba dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu untuk meragukan kualitas demokrasi kita? Gimana kira-kira? Atau di mana lagi kira-kira? Jadi apa ya, kalau yang tadi ya, rentetan tadi itu, jangan juga ini kan ingin membawa atau ingin membangun sebuah narasi kalau mereka kalah itu dicurangin, ini yang bahaya. Membangun diksi ada kecurangan, ada apa gitu kan, nanti di ujungnya mereka akan katakan yang paling gawat kan gitu, kita ini kalah apabila dicurangin, ini yang bahaya. Ya kan? Nah, ini yang nggak boleh gitu. Maksudnya,
kita menginginkan tetap demokrasi itu jujur, adil, gitu kan. Cuman bukan juga dengan membangun belum apa-apa udah bicara itu gitu. Iya. Tanpa ada ya tanda-tanda atau sinyal yang kuat kan gitu ya. Nah sementara gue kan ngerasa kayak tadi ya, kalau gue sih simpel aja ya, kita saling kalau ini pengantennya nggak pernah memiliki satu irisan yang sama gitu kan, bolehlah dia khawatir. Contoh ya lah, kalau gue misalnya di HMI ada yang gue kenal misalnya perangkat di salah satu KPU gitu kan, dia misalnya junior kita, kan kita tahu betul gitu loh. Kita bisa juga ngobrol, gitu kan? Lu jangan macam-macam ya, kan kita bisa begitu gitu kan? Maksudnya begitulah ya kan? Apalagi ini sekelas mereka nih. Dan dilontarkan di publish begitu, artinya satu, mereka tidak juga percaya terhadap pola kaderisasi di kelompok Cipayung ini. Ini yang gue melihatnya, oh kok miris kita gitu loh. Ini lu nggak percaya sama temen lu sendiri, lu nggak percaya terhadap pola pengkaderan, terhadap integritas anak-anak aktivis, kan begitu jadinya. Iya. Itu yang gue agak mirisnya di situ. Saya justru gitu loh. sangat respect dengan pernyataannya Pak Prabowo ya. Iya. Bahwa kejujuran itu harus utuh. Ya artinya kan dia sebagai orang yang lahir dan besar di militer kan, tentu tidak bersentuhan dengan aktivis penyelenggara ini, iya. Artinya secara irisan kan sangat jauh. Iya kan, sangat jauh ini irisan kan gitu ya. Gini Gus, punya kedekatan itu. Kita tidak mengikuti soal skema ataupun strategi capres. Yang kita sayangkan momentum tadi itu adalah menggiring, mendelegitimasi pemilu. Ini kan bahaya. Di awal udah downgrade. Ini yang kita ini gitu loh. Ini melihat bahwa mereka sudah membangun kepada penurunan kualitas pemilu. Dan ini akan menciptakan distrust demokrasi. Ini bahaya loh. Saya nggak anggap ini main-main atau hanya sekedar gimmick. Ini bukan. Ini adalah pesan seperti kita melihat ada apa sih dampak radikal itu dengan ada gerakan bunuh diri menggiring frustasi. Nah, saya melihat di sini ada pasangan paslon menggiring frustasi dan menyalahkan lembaga-lembaga demokrasi atau mencoba cari kambing kita. Nah, jangan sampai ke sana, Gus. Nah, jangan sampai nanti ada pesan di masyarakat bahwa percuma pemilu berjalan, percuma ada capres, percuma ada KPU, percuma ada wasit, toh perilaku moral pelaku demokrasi dianggap jatuh. Padahal dia bagian dari situ. Loh iya dong. Atau justru sebenarnya lontaran ketidakyakinan mereka terhadap tahapan dan proses pemilu yang luber, langsung umum, bebas rahasia dan jujur dan adil ini akibat dari misalnya militansi kader partai yang ada di internal partai atau floating mass kalau dulu ya. Artinya tokoh-tokoh partai tidak mengakar di masyarakat. Padahal kalau kita mau jujur, rakyat kita ini cukup terlatih kok dengan proses demokrasi. Pilkades buktinya itu langsung kan, dan itu dikawal rame-rame. Jadi harus paham juga soal PKPU itu ada namanya Gakumdu. Dan Gakumdu tidak hanya soal KPU Bawaslu, Bos. Ada kehakiman, ada kepolisian, Gakumdu. Ini kan lintas institusi yang menangani pemilu ini. Jadi panitia Bawaslu tidak ada celah potensi untuk melakukan manipulasi tersebut. Karena pemantaunya juga banyak, belum pemantau dari luar, cepat independen. Relawan ini. Jadi saya melihat ada upaya menggiring opini, terus yang ada juga capres yang melihat bahwa adanya sebuah keruntuhan moral demokrasi, seolah-olah ada pengkondisian. Bagi saya melihat ini kok aktif paslon yang belakang sipil, maaf ya, ataupun aktivis membangun ini ada apa? Perhatikan deh. Yang belakang aktivis ya. Tadi entah Mahfud, entah Ganjar, entah Muhaimin, entah Pak Anies. Lihat, kok mereka menggiring itu. Padahal kalau secara dari relasi, mereka dekat tuh, jelas garisnya kan. Yang hijau mana, yang hitam mana, yang merah mana. Itu kan jelas.
Jelas. Justru yang tidak Di sini punya- hanya yang warnanya apa namanya loreng cuma satu. Yang tidak beririsan dengan siapapun, dengan para komisioner ini. Kalau ngomong jujur-jujuran loh, atau lempar ini bagian dari jangan lempar batu sembunyi tangan. itu. Inilah Ini yang- yang bagi saya pengecut. Gini loh. Saya harap jangan memalukan kelompok aktivis sipil kalau masih memegang watak pecundang. Tarung ya tarung. Kalau memang dia petarung. Pemirsa, pemilu merupakan mekanisme suksesi kepemimpinan yang sangat mungkin dilakukan secara damai dan berkala. Di Indonesia berarti 5 tahun sekali. Dan sebagai mekanisme demokrasi, ini merupakan saluran dari proses regulasi dan aspirasi rakyat terhadap para wakil dan para pemimpin-pemimpinnya. Adanya ketidakpercayaan terhadap pemilu, bahwa pemilu itu akan diselenggarakan sesuai dengan aturan main seperti yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, ini sangat berbahaya karena bisa mendelegitimasi terhadap proses itu sendiri, dan yang kedua bisa mendelegitimasi terhadap lembaga-lembaga yang terlibat untuk melaksanakan. Akibatnya, ketika masyarakat nanti menjadi tidak percaya dengan pemilu dan penyelenggara pemilu, ini sangat berbahaya bagi kualitas demokrasi kita, dan tentu saja sangat berbahaya bagi keberlangsungan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sekian dari kami di acara Ngopi. Sampai ketemu di acara-acara dan edisi berikutnya. Dukung demokrasi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.